Silakan duduk. Oke, saya nafas bentar ya teman-teman. Soalnya eh, teman-teman pernah dengar saya speaker gak? Belum ya, belum. Nah, saya nggak pernah, jarang banget saya speaker karena kenapa? Karena saya sangat menghindari untuk jadi speaker teman-teman. Ya, kenapa? Bukan karena sombong, karena saya orangnya sangat grogi. Ya, ini aja lagi grogi. Ini tangan saya dingin semua teman-teman ya. Jadi, ya. Tapi ada satu hal yang membuat saya tetap lakukan adalah satu, saya nggak dikasih kesempatan untuk nolak teman-teman ya sama Harrison ya. Langsung bro lu isi ya, waduh ya udahlah mau gimana gitu ya. Tapi ada yang kedua lagi adalah saya tahu bahwa em, kalau kita nyaman itu berarti kita nggak bertumbuh, benar ya. Sesuatu yang nggak nyaman itu bikin kita bertumbuh. Nah ini saya nggak nyaman nih teman-teman, tapi saya tetap lakukan karena saya tahu ini bisa bertumbuh ya. Nah oke, thank you. Nah mungkin sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu ya untuk undangannya ya. Dari Bro Erison ya, terus Acong ya, terus ada Bu Linda sama Bu Lili ya. Eh, saya merasa tuh teman-teman tuh apa ya, leader-leader kalian tuh luar biasa banget ya. Saya belajar banyak banget dari leader-leader kalian gitu ya. Dan saya juga baru tahu tadi ngobrol sama Bu Lili bahwa sebenarnya saya tuh masih saudara gitu sama kalian semua. Ya, jadi saya keturunan ke-7 dari Bu Lili ya. Ya, gitu ya. Jadi kita masih saudara nih ya. Oke, oke. Jadi hari ini saya mau share aja mindset-mindset apa sih yang membuat saya breakthrough dari yang tadinya pencapaiannya biasa aja sampai bisa lumayan lah ya, seperti ada gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang saya alamin dan akhirnya mindset saya berubah teman-teman. Ya, dan waktu berubah itu eh, pencapaian yang saya dapat juga langsung naik level gitu ya teman-teman ya. Nah, karena saya nggak pernah speaker di sini, saya akan cerita sedikit tentang background saya teman-teman ya, supaya teman-teman tahu seperti apa sebenarnya gitu ya. Nah, teman-teman tadi kalau lihat dari saya punya Sunday Punch, lihat nggak rumah saya seperti apa dulunya? Ya, oke. Rumah saya tuh cuman gubuk teman-teman, ya. Lantainya pun masih di semen doang, ya, tidak ada keramiknya. Ya, jadi memang dari keluarga yang sebenarnya bisa dibilang bukan biasa-biasa aja ya, maksudnya low gitu ya. Nah, dari masa saya kecil, saya udah belajar satu hal teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau lihat rumah tadi, itu rumah yang sebenarnya angker teman-teman. Ya, ini bingung nih mau ngomongin apa gitu ya, kok jadi ngomong hal mistis ya. Tapi ini beneran teman-teman. Jadi zaman dulu itu di Jelambar teman-teman. Zaman dulu itu eh, sering mati lampu, bener gak? Bener ya. Nah karena saya masih kecil, jadinya kita suka main lilin, ya kan? Kita nyalain lilin, mainin bayangan, bener gak ya? Nah suatu hari saya lagi main-main bayangan, tiba-tiba ada bayangan yang lebih hitam, lebih pekat di sebelah saya teman-teman. Ya, serem nggak? Serem banget ya. Gila memang. Ini apaan gitu ya, saya takut banget gitu kan. Terus saya nyari-nyari kok nggak ada orang di sebelah saya, tapi ada bayangannya dan lebih pekat gitu ya. Akhirnya saya ceritalah ke papa mama saya gitu ya. Ini ada apa sih kok begini gitu ya. Terus mama papa saya cuma bilang apa? Udah biarin aja gitu ya. Nah di sini teman-teman saya belajar satu hal teman-teman. Apa yang saya pelajarin? Nggak taunya, nggak punya duit tuh lebih serem daripada setan teman-teman. Benar, saya benar-benar belajar itu teman-teman. Saya bilang, gila ya, udah tahu rumahnya angker aja nggak bisa pindah, harus tinggal barengan setan gitu. Ya, jadi nggak enak banget nggak ada pilihan ya. Oke, next teman-teman. Nah, teman-teman kalau bisa dilihat dari diri saya nih, saya tuh tadi saking groginya, tangan saya ini sekarang dingin semua teman-teman. Ya, dingin terus begitu, saya pipis udah 2 kali teman-teman. Sekarang rasanya kebelet lagi. Ya, tapi saya tahu itu bukan karena kebelet, karena saya grogi teman-teman ya. Em, Oke, thank you. Nah, jadi saya orang yang sangat kurang pergaulan dan saya orang yang sangat minder, teman-teman. Em, Teman-teman pasti lihat ya, maksudnya, ih, masa sih? Karena setiap kali kalau saya lakukan, saya speaker gitu ya, banyak yang nggak percaya gitu. Masa sih? Lo orangnya minder, masa sih gini kok bisa sih pencapaian kayak gitu? Tapi kenyataannya memang seperti itu, teman-teman. Saya setiap kali mau ketemu nasabah aja, saya tuh nggak bisa tidur kayaknya.
Sehari sebelum saya ketemu nasabah, saya tuh nggak bisa tidur. Calon gitu ya, mau prospek ya, saya nggak bisa tidur. Pasti mikirin banget gitu. Ya saya masih gimana gitu ya. Em, dan kayaknya tuh karena kurang pergaulan, saya masih inget banget dulu saya mau prospek orang di Kelapa Gading saya nggak tahu jalan teman-teman. Ya bener-bener nggak tahu jalan, sampai nyasar-nyasar. Waktu itu masih belum ada Google Map teman-teman. Kan awal-awal 2012 ya, masih BlackBerry gitu ya. Jadi saya harus beli, dulu ada mesin GPS ya, jadi saya beli itu teman-teman buat pergi ya kemana-mana. Nah jadi setelah itu teman-teman, saya tuh waktu sekolah ya SMA, saya 3 kali nggak lulus teman-teman. Nggak naik kelas 3 kali. Nah tapi ada alasannya teman-teman. Ya ada nggak yang kayak saya nggak naik kelas 3 kali di sini? Enggak ya, nggak ada ya. Nah, saya nggak naik kelas 3 kali itu karena begini teman-teman. Waktu saya SMA, keluarga saya itu tuh bangkrut. Bangkrut, setelah itu jadi buronan. Karena kenapa? Karena aset semua udah dijual, buat bayar hutang nggak cukup teman-teman. Ya, dan karena nggak cukup, orang-orang yang dikasih tahu kita udah nggak ada uang, nggak ada yang percaya kan? Akhirnya mereka ngapain? Mereka ngirim lah preman, ngirim polisi, apapun itu semuanya ya, buat teror keluarga saya. Nah, jadi yang menjadi target itu adalah papa mama saya, ya kan? Nah, jadi supaya dia orang nggak di penjara, ngomong kasarnya, mereka harus kabur. Jadi papa mama saya umur 16 tahun, papa mama saya tuh udah nggak bareng-bareng sama saya. Mereka harus pergi, ya, pergi keluar kota waktu itu ya. Dan kita anak-anak ya, cuman dibekalin skill untuk bikin bakmi. Jadi mama saya panggil saya sama Koko cici saya, nih kamu belajar bikin bakmi tuh kayak gini, 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 gini. Ya jadi umur 16 tahun, saya tuh udah harus jualan bakmi, dorong gerobak di daerah Taman Ratu. Ya, setiap hari saya dorong gerobak. Itu mulai dari jam 5 saya berjualan sampai jam 1 pagi. Setiap hari ya. Nah teman-teman bayangin, orang masih sekolah tapi kerja sampai jam 1 pagi setiap hari. Jadi di sekolah ngapain kerjanya? Tidur teman-teman, tidur ya. Dan setelah itu mungkin karena kehidupannya keras, jadinya gimana ya? Jadinya orangnya juga jadi keras teman-teman. Ya, makanya saya tahu banget kalau setiap kali saya ketemu orang yang bandel, anak yang bandel gitu ya. Biasanya pasti dia ada masalah di keluarganya. Bukan karena dia bandel. Kalau anak-anak yang baik-baik biasanya keluarganya harmonis, baik-baik aja. Biasanya begitu. Karena saya ngalamin. Nah, kenapa saya ngalamin gitu? Karena ada satu kejadian kayak gini teman-teman. Jadi kan mama papa saya lagi buron. Kan saya sering ketiduran di sekolah gitu ya, pokoknya bandel gitu lah ya. Kesannya seperti itu. Ada satu guru ya, dia ngomong begini teman-teman. Panggil orang tua kamu menghadap ke sekolah. Saya bilangnya apa? Nggak bisa ya karena lagi buronan kan. Nggak bisa saya bilang. Terus gurunya jawab saya begini teman-teman. Orang tua kamu adalah orang tua yang nggak becus. Punya anak tapi nggak bisa tanggung jawab. Gitu ya. Terus saya langsung tanya dia. Coba ngomong sekali lagi saya bilang. Beneran teman-teman. Terus dia ngomong, saya bilang orang tua kamu nggak becus. Langsung yang terjadi selanjutnya apa teman-teman? Saya pegang bangku, saya lempar ke mukanya teman-teman. Serem gak teman-teman? Serem ya. tapi itu bukan karena sayanya maunya begitu. Mungkin karena pressure gitu ya, tekanan hidup ya. Tapi saya nggak begitu teman-teman sekarang ya, saya baik banget orangnya. Jangan takut gitu ya. Oke, next teman-teman. Nah jadi saya langsung aja, nantinya ya saya maunya teman-teman ada sesi di mana teman-teman tanya jawab aja. Supaya teman-teman bisa dapat lebih on point gitu ya, yang kira-kira teman-teman butuhkan ya. Nah ini adalah mindset-mindset beberapa yang saya dapat untuk saya breakthrough teman-teman. Nah pertama teman-teman adalah resources is not the reason you fail. Artinya apa teman-teman? Banyak orang yang ketemu saya, mereka itu punya satu pertanyaan. Mereka punya satu asumsi bahwa
Saya bisa seperti ini karena saya punya banyak kenalan orang kaya. Banyak banget yang asumsi begitu. Tapi kenyataannya sebenarnya sampai hari ini, waktu saya start join nih teman-teman, kan disuruh bikin list nama, benar gak? List nama saya cuma 17 teman-teman. Saya nggak bohong, list nama saya cuma 17, tetapi sampai hari ini selalu bisa capai pencapaian. Benar nggak? Nah teman-teman saya bilang, kenapa resources ini nggak penting? Maksudnya bukan alasannya kita nggak capai gitu. Karena resources itu bisa diciptakan teman-teman. Dan saya masih ingat banget yang ngajarin saya ini adalah waktu itu Dr. Daniel. Ya itu leader saya. Jadi saya tanya, saya masih ingat waktu itu saya datang ke PRJ ya. Kita lagi kayak kick off begitu kan. Datang itu rame banget teman-teman. Itu yang hadir kalau nggak salah 3.000 orang. Ya kan? Dan waktu itu saya baru agent baru teman-teman. Saya datang, terus saya bingung. Saya bilang, ini semuanya agent nih dok. Saya manggilnya dok gitu ya. Ini semua agentnya dok. Dia bilang iya. Saya bilang gila. Saya baru join. Nggak ada kenalan. Terus lawannya segini banyak. Saya bilang, gimana mungkin saya bisa menang? Betul? Waktu itu Daniel ada kasih saya 2 mindset yang akhirnya bikin saya langsung, oh iya benar juga ya, saya berubah langsung. Nah, mindset pertama yang dia kasih adalah begini teman-teman. Jun, lu tahu nggak? Sebenarnya, the truth is, dia bilang, dari sekian banyak orang, dia bilang, paling hanya 20% paling banyak yang benar-benar bisa perform. Bukan karena mereka nggak tahu caranya, tapi mereka nggak mau lakukan. Jadi kuncinya cuma apa? Kita adu rajin aja, dia bilang. Siapa yang lebih rajin, pasti itu yang jadi pemenangnya, dia bilang. Itu satu, saya langsung mikir, wah kalau cuma adu rajin, saya nggak takut teman-teman. Saya nggak takut, itu satu. Terus yang kedua dia jawab, kan saya khawatir tentang saya nggak punya kenalan. Dia bilang begini, Jun, kalau kamu nggak punya kenalan orang yang kaya, orang lain ada kenalan orang kaya nggak? Ada, saya bilang. Berarti poinnya adalah, dia mau kenalin nggak orang itu ke kamu? Jadi dia kasih contohnya, misalnya saya kenal, saya prospek 1 orang dia mau nih. Ya, dia mau. Walaupun dia ngambilnya cuma 750.000. Ya, tetapi dia ada nggak kenalan orang yang kaya? Ada, teman-teman. Masalahnya cuman dia mau kenalin nggak orang itu ke kamu? Benar nggak? Nah dari situ baru saya nangkep, oh iya benar juga ya. Berarti ada loh cara untuk meleverage. Benar nggak? Supaya kita bisa dapat lebih dari yang hanya dari lingkaran kita aja. Nah makanya yang saya lakukan itu sampai hari ini teman-teman. Sampai hari ini semua case-case yang besar-besar itu semua bukan orang yang saya kenal teman-teman. Bukan saudara saya, bukan temen gitu ya. Bahkan saudara aja sampai sekarang udah mau 15 tahun. Kayaknya nggak ada 10 yang benar-benar saudara case-nya ya. Nah sisanya semua yang besar-besar tuh dari orang lain teman-teman. Ya dan itu leverage-nya dari nasabah existing. Jadi mereka yang promosiin, saya datang mah udah gampang lah teman-teman ya. Nah next teman-teman. Nah ini juga salah satu yang penting ya teman-teman ya. Jadi saya ada baca satu buku. Bukunya judulnya Extreme Ownership. Ya, kalau teman-teman nggak pernah baca, saya saranin baca. Bukunya bagus banget teman-teman. Jadi Extreme Ownership ini yang tulis namanya Jocko Willink. Ya, dia menceritakan tentang apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, kalau misalnya memang maksudnya nggak sesuai keinginan kamu gitu ya, maka yang salah siapa? Yang salah itu sebenarnya kita sendiri. Makanya nggak boleh, ini saya quotes dari dia, makanya kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Karena pada saat kita menyalahkan orang lain, itu adalah tanda seorang pecundang teman-teman. Ya, saya akan ngomong, saya akuin gitu ya. Ada saat-saat dimana saya dulu seperti itu teman-teman. Saya bilangnya, saya nyalahin teman. Saya nyalahin apa? Kayaknya ini kurang oke nih caranya. Jadi saya nyalahin leader saya gitu. Wah kayaknya ini kurang oke. Ya, terus wah kayaknya agensi kurang support. Saya pernah seperti itu teman-teman. Nah waktu itu terjadi, yang terjadi apa teman-teman? Tim saya semuanya gayanya kayak begitu teman-teman. Bener-bener gayanya seperti itu. Tapi pas waktu saya ambil, oke, extreme ownership, apapun itu tanggung jawab saya.
saya nggak bakal nyalain siapapun. Waktu saya lakukan itu, yang terjadi apa? Tim saya sekarang semuanya begitu teman-teman. Mereka nggak bisa, mereka cari jalannya. Mereka ambil benar-benar itu responsibility. Ya, jadi saya sangat saranin gitu ya. Ini di kepala saya selalu saya ingat. Pada saat saya mau blaming, saya langsung ingat. Oh, yang blaming itu cuma pecundang dan saya bukan pecundang teman-teman. Ya, jadi saya nggak pernah lagi untuk melakukan itu teman-teman ya. Nah, next adalah ini juga penting banget ya. Never moan or complain. Nah, Dokter Daniel pernah cerita sama saya begini teman-teman. Waktu saya baru agent gitu ya. Baru join ya, dia bilang sama saya begini. Ini ada salah satu yang penting ya, dia bilang John. Oh iya apa? Dia bilang. Pokoknya lu jangan pernah ngeluh. Kalau memang kamu mau ngeluh, ngeluhnya sama saya aja dia bilang. Sama leader aja dia bilang. Oke. Terus akhirnya saya sih waktu itu nggak ngerti teman-teman. Saya cuma terapin aja. Oh ya udah pokoknya saya nggak ngeluh deh. Gitu ya. Jadi saya nggak banyak. Sebisanya lah ya. Saya nggak ngeluh. Dan ini saya terapin bukan cuman di pekerjaan. Bahkan di keluarga saya juga begitu. Ya sama istri gitu ya. Saya juga nggak. Saya usahain saya nggak ngeluh gitu lah ya. Sebisa mungkin. Nah, impactnya apa teman-teman? Ya, waktu saya udah mulai mengerti, saya baru sadar gitu. Nggak taunya, waktu kita ngeluh, yang terjadi apa? Paling cuma diketawain orang atau jadi gosip teman-teman. Bener gak? Kita ngeluh nih, itu mah jadi bahan gosip mereka aja gitu. Kemarin si itu cerita, dia lagi ada masalah sama bininya, begini-begini. Ya mereka mah buat happy-happy doang. Ya, tapi ada satu impact yang saya rasakan sampai hari ini adalah begini teman-teman. Jadi saya ada join satu community ya teman-teman ya. Jadi saya join satu community di mana komunitas itu waktu saya join di dalamnya tuh udah ada banyak agent ya, ada agent Allianz, ada agent Prudent gitu ya. Dan mereka tuh udah lebih lama join community ini, udah 3 tahun duluan daripada saya ya. Jadi saya waktu join tuh udah telat ngomong kasarnya ya. Saya udah join udah telat. Nah tapi ada satu case di mana waktu saya ada satu orang ini ngambil polis sama saya teman-teman. Ngambil polis dan jadi agent saya, jadi partner saya gitu ya. Saya bingung, saya tanya dia. Kok namanya Johan, saya panggilnya Jo. Jo, gue boleh nanya gak? Dia bilang, boleh. Kenapa lu pilihnya gue? Padahal teman baik dia itu juga di Prudential. Teman baiknya loh teman-teman. Dan cukup berprestasi juga. Bayangin dia juga punya prestasi, saya juga punya prestasi. Ini teman baiknya, sudah kenal sudah 3 tahun, saya telat datangnya. Tapi waktu dia mau joinnya sama saya. Kuncinya di mana teman-teman? Kuncinya di sini. Waktu saya tanya dia kenapa, dia jawabnya begini. Kayaknya gue merasa kalau sama lu tuh lebih mantep Jun. Loh kenapa? Iya soalnya kalau sama dia, saya gak sebut namanya ya, sama dia ya, setiap kali kalau ketemu nih ya, pokoknya ada aja yang dia komplain gitu. Dia bilang, aduh ya sekarang susah ya. Waduh ini keadaan nih gak bagus nih. Ya waduh gua ada invest ini lagi rugi. Pokoknya selalu ada yang komplain teman-teman. Dan saya gak pernah lakukan itu teman-teman. Padahal kalau mau ditanya, ada susahnya gak? Ya pastilah semua orang pasti ada susahnya benar gak? Tapi gak perlu komplain teman-teman. Ya jalanin aja gitu ya. Dan itu yang menyebabkan dia orang tuh ini orangnya, dia anggapnya saya jauh lebih mantap dan akhirnya dia memutuskan lebih pilih ngambil polis ke saya dan jadi tim saya teman-teman. Ya. Nah, next teman-teman adalah ini salah satu kunci yang saya dapat untuk menjual ya teman-teman ya. Saya sangat percaya kalau kita mau mencapai sesuatu, yang saya fokusin itu saya pribadi ya, saya nggak pernah fokus targetnya teman-teman. Saya nggak pernah fokus kayak API-nya. Saya nggak pernah fokus itu. Yang saya fokus adalah waktu saya melakukan sesuatu, tujuannya adalah untuk kepentingan orang lain. Itu fokus saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya saya kan, orang kan bilang, weh Junjun hebat ya, closingnya case-nya gede-gede. Saya selalu berusaha benerin. Kenapa saya bilang gini?
Karena yang saya nggak pernah target closingnya gede teman-teman. Yang saya target adalah closingnya maksimal. Itu aja. Dan sebenarnya bukan angka yang jadi tujuan saya. Tujuan saya adalah pokoknya ini bisa maksimal supaya ini sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kepentingan dia yang saya fokusin teman-teman. Ya, dan yang terjadi pada saat saya lakukan itu teman-teman, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah closingnya jadi besar teman-teman. Ya, dia mampunya 100 juta ya keluarnya 100 juta gitu ya. Dia mampunya 500 juta ya keluarnya 500 juta. Ya, jadi saya sangat percaya bahwa ini yang harus dilakukan. Nah, banyak sekali maksudnya saya dari tim saya sendiri ya. Mereka kan juga punya pertanyaan ya. Awal-awal sebagai agent baru ya. Mereka suka nanya saya begini teman-teman. Saya kan masih baru. Gimana caranya saya bisa bersaing dengan orang-orang yang lebih lama? Benar ya? Terus saya jawabnya adalah ini teman-teman. Kuncinya adalah satu, saya bilang. Kamu harus prioritasin kepentingan orang. Kalau saya mau kasih kata-kata lainnya adalah, saya bilang nomor satunya adalah tulus. Selain tulus kamu harus antusias. Dua hal ini yang sebenarnya lebih penting dibanding kamu udah berapa lama di sini. Kalau kamu udah lama, udah 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Tapi kalau kamu ngomong sama orang gak tulus, kamu percaya gak? Sebenarnya orang itu akan merasakan. Kalau tujuan kita cuma mau buat ngambil sesuatu dari dia. Ya pasti mereka tuh bisa ngerasain teman-teman. Ya calon orang yang kita mau prospek gitu ya, mau kita closingin. Mereka tuh tahu kok. Ya makanya saya bilang, kalau kita prioritasnya adalah kepentingan orang, awal-awalnya susah gak teman-teman? Awalnya susah. Awalnya saya berusaha untuk menyampaikan bahwa ini adalah kepentingan dia. Awalnya mereka gak kayak ragu-ragu gitu ya. Tapi berjalannya waktu mereka udah melihat gitu ya. Bener loh yang Cun bilang. Ini memang kepentingan gue. Pelan-pelan yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi makin gampang teman-teman. Ya, jadi gampang karena kenapa? Karena setiap kali saya ketemu orangnya, saya tinggal kasih tahu dan mereka udah langsung tahu bahwa oh ini demi kepentingan saya. Dan branding itu yang akan mereka bawa juga untuk kemana waktu mereka mereferensikan saya. Benar-benar teman-teman, jadi orang yang mereferensikan saya ada mereka ngomong ke nasabahnya, kamu gak usah khawatir kalau si Cun yang ngomong dia pasti kepentingannya buat lu. Enak gak kayak gitu jualan teman-teman? Enak banget. Jadinya waktu saya ngomong, jadinya mereka tuh udah gak terlalu banyak objection gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah becoming the best version of yourself ya. Nah teman-teman, jadi ada satu kejadian, waktu saya masih awal-awal jadi agent ya teman ya. Jadi saya tuh punya leader, direct leader saya, namanya Ferry teman-teman ya. Dan waktu awal-awal saya jadi agent, itu dia tuh sangat perform teman-teman. Ya, dia punya closingan banyak banget. Ya, banyak closingannya ya. Sedangkan closingan saya mandek-mandek teman-teman. Ya, saya bingung dong. Wah, gimana ini? Kayaknya kok dia bisa produktif banget, saya enggak teman-teman. Ya, akhirnya saya jadinya mikir begini. Oh, mungkin saya mesti harus berubah menjadi orang yang seperti dia. Benar gak? Jadi saya mikirnya seperti itu awalnya teman-teman. Dan si Ferry ini orang yang sangat bertolak belakang sama saya teman-teman. Dia orang yang sangat sanguin. Jadi kalau misalnya dia disetel lagu di depan panggung disuruh joget-joget nyanyi, dia tuh gak takut teman-teman. Kalau saya sih mendingan kabur. Ya, saya gak bakal berani gitu ya. Nah, jadi orang yang sangat bertolak belakang. Ya kan? Terus akhirnya teman-teman, saya memutuskan untuk kalau gitu kan orangnya, kayaknya saya mikir gini, mungkin orang sanguin tuh yang cocok jadi agent. Ya, orang introvert kelas berat kayak saya nih nggak bisa. Akhirnya yang saya pikir, karena saya mikir gitu, saya berusaha untuk berubah menjadi seorang yang sanguin teman-teman. Saya ngeliatin Ferry, saya bilang, oh gini ya orang sanguin ya. Ya pecicilan gitu ya, pokoknya ini bukan negatif ya, tapi emang kayak begitu gitu ya. Jadi saya berusaha untuk ngikutin gayanya Ferry teman-teman. Waktu saya lakukan itu yang terjadi apa teman-teman?
Yang terjadi adalah menjadi menjijikan banget teman-teman. Beneran teman-teman. Bisa bayangin nggak gaya saya ya yang orangnya cool banget gitu ya, terus kayak gini lah ya. Terus tiba-tiba saya jadi pecicilan. Menjijikan banget kan, menggelikan gitu ya. Benar-benar, tapi saya cobain teman-teman. Waktu saya cobain tuh saya ngaca gitu ya. Ini najis amat gitu ya saya pikir ya. Benar ya? Terus dari sana saya juga jadi belajar satu hal teman-teman. Oh, saya mikir terus dong. Gimana caranya saya tetap bisa perform, tapi nggak jadi menjijikan seperti itu gitu. Akhirnya saya dapat satu pemikiran yang di kepala saya itu make sense. Nah pemikirannya seperti ini teman-teman. Ferry itu orang yang sanguin, murah senyum, gampang di approach. Itu yang di kepala saya. Berarti kelebihan saya apa seorang introvert? Kelebihan saya, senyum dia murah senyum, senyum saya mahal. Beneran itu yang di kepala saya, senyum saya itu mahal. Terus dia orang yang gampang di approach, saya orang yang eksklusif. Orang yang bisa deket saya hanya lingkaran tertentu. Bener gak? Pas saya tahu itu teman-teman, maka cara saya mengerjakan sesuatu jadi berbeda teman-teman. Karena saya fokusnya kelebihan saya, bukan kekurangan saya teman-teman. Nah ini yang saya lihat banyak yang belum mengerti. Karena saya yakin banget. Saya ketemu leader-leader ya yang hebat-hebat gitu ya, semua udah sering perform, mereka punya prestasi yang luar biasa. Mereka pasti punya satu kesamaan, mereka tahu diri mereka sendiri. Mereka tahu apa yang mereka kuat, mereka tahu kelebihan mereka dan dia fokusnya di sana. Selalu seperti itu teman-teman. Nggak pernah kayak dia berusaha untuk orang lain, untuk menjadi orang lain ya. Dan saya juga baru sadar bahwa versi yang paling bagus itu versi original teman-teman. Bener ya? Versi yang paling bagus itu yang original. Dan kita ini adalah originalnya kita sendiri. Ya, jadi kita boleh terinspirasi, kita boleh belajar sama orang lain gitu ya. Tapi nggak usah berubah menjadi orang lain, tapi cari tahu apa kelebihan kita sendiri. Ya. Nah, mungkin sebelum next saya mau kasih sedikit selipan dulu ya, supaya teman-teman juga tahu. Karena ini menurut saya penting. Karena ada orang-orang di luar sana yang kayak saya teman-teman. Teman-teman penasaran nggak? Kenapa banyak orang yang tanya karena, Cun kok lu mau sih join Prudential? Teman-teman penasaran nggak? Kenapa saya mau jalanin Prudential? Dan ya kenapa saya stay sampai sekarang gitu. Nah jadi gini teman-teman. Sebelum saya join Prudential, ini lompat ke belakang dikit ya. Saya tuh pedagang di Mangga 2 teman-teman. Saya pedagang di Mangga 2. Jadi waktu saya diajakin join, sebenarnya bagi saya ini downgrade teman-teman. Beneran, karena kenapa? Karena bos Mangga 2 tiba-tiba jadi sales asuransi di kepala saya seperti itu. Nah tetapi sebelum ke sana, jadi awalnya itu Ferry kan teman baik saya. Dia tuh awalnya prospek saya teman-teman. Jadi saya masih ingat prospeknya gampang. Dia cuma telepon saya, dia telepon, Cun, oh ya gimana Fer? Gua sekarang di Prudential. Oh iya, lu udah punya polis belum? Anak lu udah punya polis belum? Dia bilang, belum. Lu mau nggak? Saya jawabnya apa? Oh ya udah, kesini aja. Ya udah dia datang ke rumah ya. Jadi saya punya kebiasaan adalah pokoknya setiap kali ada tamu datang pasti saya ajak pergi makan, selalu seperti itu. Ya. Jadi dia datang ke rumah, dia mau jelasin, nih ya Cun ya, kalau anak lu ngambil 500.000 waktu itu ya, ambil 500.000 manfaatnya seperti ini. Saya bilang udah, lu nggak usah jelasin lah, kita pergi makan aja. Ya udah saya ajak dia pergi makan. Ya, kalau dulu kan polis itu masih ngantar sendiri, bener ya? Nah jadi pas udah selesai polisnya jadi, dia janjian ketemu lagi sama saya. Cun, ini polis anak lu udah jadi. Oh ya udah, mau gua anterin. Oh boleh, gua bilang. Tapi kan lu juga nggak punya polis, dia bilang. Lu juga nggak punya polis kan, Cun? Nggak punya. Ya udah ambil juga. Oh ya udah lu bikin aja. Berapa? Gua bilang. Ya tiaupoh lah, 1,5 juta gitu ya. Oh ya udah bikin aja. Dia datang, bawa proposal, saya tinggal tanda tangan. Langsung saya ajak, ayo kita pergi makan lagi. Jadi teman-teman bayangin ya, ada loh orang kayak saya yang gampang banget di prospek, enak gak? Beneran, saya orangnya gampang banget. Karena kenapa? Bagi saya itu nomor satu hubungan teman-teman. Selama kalau hubungannya ke saya baik, saya gak bakal nawar teman-teman. Gak bakalan nawar. Saya juga begitu ke nasabah teman-teman. Saya nasabah sama nasabah tuh semua kayak teman baik semua. Jadi kalau misalnya nasabah kayak kemarin ada jualan apa gitu ya, saya beli gak bakal nawar. Walaupun dia lebih mahal.
nggak bakalan saya tawar. Karena yang saya nilai adalah pertemanannya. Nah, saya juga begitu sama Ferry, teman-teman. Ya udah, ambil dong. Nah, ini yang ketiga kali, teman-teman. Ini kan berarti udah closing saya sama anak saya gitu ya. Closing selanjutnya, antar polis selanjutnya, dia bilang lagi, Jun, kali ini dia bilang, gue bukan mau nawarin polis, tapi gue mau kasih lu tahu bahwa Prudential tuh ada bisnisnya. Dia jelasin lah, ya 5 tahun 100 juta dan lain, dalam 5 tahun 100 juta sebulan gitu ya. Dan lain-lain dia jelasin ya panjang lebar. Waktu dia ceritain itu teman-teman, saya cuma dalam hati apa? Aduh, cepetan deh, kelarin. Gue gak bakal mau. Jadi saya tolak dia teman-teman. Ya, kalau dia nawarinnya polis lagi saya pasti ambil lagi. Ya, jadi saya tolak, saya gak mau. Oke, saya bilang enggak deh Fer, gue gak mau, gue bilang. Terus akhirnya dia nggak nyerah teman-teman. Dia tetap datang lagi, ya, ketemu lagi. Dan by the way setiap kali dia datang, kan saya bilang saya punya kebiasaan apa? Asal ada tamu, pokoknya saya ajak makan dan saya yang selalu naktir teman-teman. Jadi bayangin, udah dia datang terus, saya ngambil polis, saya yang bayar lagi kalau dia makan gitu ya. Nah itu yang terjadi ya. Akhirnya dia nggak nyerah nih, dia datang lagi. Terus ada, saya lupa di pertemuan ketiga apa keempat lah, ya. Pertemuan keempat kok nggak salah. Dia udah datang 4 kali nih khusus cuman buat rekrut saya ya teman-teman ya. Dia udah dengan segala cara ya. Dengan rumus itunya lah, rumus off riding dan lain-lain. Saya nggak menarik teman-teman. Saya lihat ituan tuh saya nggak tertarik. Saya bukan orang angka gitu ya. Jadi saya nggak lihat itu tertarik sama sekali. Akhirnya waktu itu anak saya masih kecil teman-teman. Dia main, dia datang ke rumah. Terus kebetulan waktu itu anak saya masih kecil, jadi saya bilang udah mainnya ke kamar aja, ke kamar saya aja. Dan kamar saya lumayan besar waktu itu. Jadi saya lagi di kamar saya masih ingat saya punya lemari itu yang pakai rel yang dorong ke samping teman-teman, bukan pintu ya. Jadi otomatis ada relnya gitu ya. Nah anak saya kan masih kecil suka lari-larian ya teman-teman. Lari-larian gitu ya. Pas lari-larian dia kepleset terus akhirnya dia nabrak pintu lemari. Karena dia nabrak pintu lemari, otomatis pintunya keluar dari relnya teman-teman. Ya. Terus pintu lemarinya ini jatuh dan nimpa kepala istrinya Ferry. Pang, kenceng banget teman-teman. Sampai nangis, sampai benjol gitu ya. Pas kejadian itu, teman-teman saya mikir apa? Gila ya, udah datang berkali-kali sampai istrinya benjol, masa gue masih gak join? Beneran teman-teman. Ya, akhirnya gue pikir kasihan banget ya. Udah sampai benjol, datang soalnya 4 kali dong. Ayo Jun join Jun, ayo Jun join Jun, ayo Jun join. Yang terakhir sampai ada yang celaka, masa saya masih nggak mau gitu kan? Ya udahlah, saya bilang. Ya udah fair. Saya cobain, saya bilang. Saya kasih waktu setahun, saya bilang. Saya cobain setahun. Kalau misalnya, saya bilang, saya nggak bilang setahun, sorry. Saya akan cobain setahun, tetapi menurut saya bilang, bisnis ini dalam 2 tahun bisa dapetin 10 juta aja, menurut gue ini udah oke. Ya, nah kenyataannya waktu itu dalam setahun saya udah belasan juta sih ya teman-teman. Nah, thank you. Nah jadi, tapi ada satu lagi teman-teman yang menurut saya teman-teman harus tahu adalah begini. Ada satu hal lagi yang membuat saya mau join juga teman-teman. Jadi, dia kan ada menceritakan apalah ya, apa yang kita bisa dapetin secara uang gitu ya. Dan itu gak menarik buat saya. Tapi yang satu karena istrinya benjol, yang kedua ya, adalah waktu dia bilang begini teman-teman. Cun, gua rasa kalau kita jalanin bisnis ini bareng, ini pasti seru banget. Itu yang kata-kata kedua yang bikin saya mau join teman-teman. Itu yang saya pikir, oh iya ya, bener juga. Karena kan saya tipenya tipe hubungan. Bener gak? Jadi menurut saya lebih penting bahwa barengan sama teman gitu. Dibanding masalah uangnya, menurut saya itu belakangan gitu ya. Nah jadi itu teman-teman yang bikin saya mau join ya. Jadi orang-orang lihat saya tuh suka bingung ya, nebak. Wah ini pasti karena lihat potensi keuangnya. Enggak teman-teman, saya nggak lihat di sana. Ya orang-orang beda-beda ya. Ada yang tipenya kayak saya gitu ya. Oke. Next teman-teman kita lanjut lagi ya. By the way ini adalah slide terakhir. Nah nanti teman-teman mungkin bisa kasih saya pertanyaan supaya saya bisa lebih on point gitu ya. Oke. Nah teman-teman ini saya diajarin sama satu leader di agensi saya namanya adalah Susanto Wijaya. Pernah share di sini?
Pernah ya, nah dia yang ajarin saya ini teman-teman. Ya, Em, saya pernah nanya dia gitu, oh gimana sih Jen kok supaya bisa closingnya gede-gede ya. Susanto ini adalah orang pertama yang ngajarin saya closing gede teman-teman. Jadi dulu waktu saya closing itu sama 500.000, 750.000, sejuta, paling begitu-begitu doang. Nggak pernah juga yang gede-gede. Sedangkan zaman dulu saya masih ingat 3 juta itu, premi 3 juta itu udah heboh bener. Bener nggak? Premi 5 juta zaman dulu loh, PAA loh. Wah itu luar biasa banget. Dan dia tuh setiap kali kayak begitu, minimal 3 juta premi yang dia closing. Minimal si Susanto Wijaya ini. Nah saya jadi nanya dia, Cen gimana sih caranya supaya bisa closing gede? Terus dia bilang gini, oh dia jelasin lah berbagai macam, em, dia coba menyampaikan lah. Tapi saya nggak ngerti teman-teman. Akhirnya saya cuma bilang sama dia begini, boleh nggak Cen kalau lu mau prospek orang, mau closing, mau follow up, gua ikut. Dia bilang boleh Cun. Oh ya udah. Akhirnya dia kasih tahu, oke Cun, gua ada mau janji orang nih hari ini. Sorry. Bentar ya teman-teman, sorry. Oke, lanjut. Jadi akhirnya saya ngikut teman-teman. Saya ngikut dia untuk prospek gitu ya, untuk follow up. Setelah saya lihat dia follow up selesai, saya baru nangkap satu hal teman-teman. Dan dia nanya saya, Cun apa yang lu tangkap dari waktu lu ikutin saya ini? Saya bilang, untuk supaya bisa closing gede, gayanya mesti sengak saya bilang. Terus dia ketawa teman-teman. Dia ketawa gitu ya. Karena kenapa? Karena itu yang saya proses di kepala saya. Kalau teman-teman gak kenal si Susanto secara pribadi, dia tuh orang yang sangat bosi teman-teman. Beneran, orangnya sangat bosi. Enggak, orangnya bukan jahat, baik. Tapi mungkin karena background dia adalah seorang orang yang, dia kan direktur perusahaan tambang dulunya. Jadi tuh dia tuh sangat diinin ya, orang lewat pun mungkin salaman cium tangan gitu. Jadi tuh orangnya kayak gitu karakternya gitu ya. Jadi orangnya bosi banget dan waktu ngomong sama orang pun, waktu follow up pun seringkali dia kayak begitu gitu. Karena dia mungkin terbiasa seperti itu. Jadi saya ngomongnya dia ketawa gitu. Pas dia ketawa dia kasih saya tahu satu hal ini. Oke Cun, sebenarnya ada satu hal yang saya lakukan selalu. Itu adalah the law of 1%. Dia bilang. Oh apa itu saya bilang. Intinya the law of 1% adalah begini. Pada saat lu ketemu kesempatan. Walaupun kesempatan itu cuma 1%, lakukan yang terbaik. Waktu dia ngomong itu teman-teman, saya lakukan sampai hari ini teman-teman. Dan saya ketemu beberapa case yang kelihatannya nggak mungkin bakalan closing, jadi closing. Saya kasih 2 case yang saya ketemu ya. Teman-teman lihat kan saya waktu tadi ada foto saya top nasional langsung pegang 2 piala emas. Itu nggak gampang teman-teman. Tetapi case itu waktu tembus, saya aja sampai bingung. Jadi case itu yang bikin saya tembus itu adalah saya closing PAA corporate. PAA corporate loh, bukan yang sekarang loh. Yang sekarang apa? Pruworks. PAA corporate itu komisinya 30% loh. Bener gak? Gede banget. Dan itu API-nya 5M teman-teman. Luar biasa gak? Gila banget kan? Nah teman-teman bisa bayangin nih. Ini saya kasih tahu kenapa ini cuma 1%. Ada satu perusahaan TBK. Oke. Saya coba approach. Ya karena dia punya karyawan ngambil polis sama saya 750.000. Dan dia yang mengenalkan saya ke dia punya manajer. Di mana manajernya akhirnya ngenalin saya ke direktur keuangannya. Jadi pelan-pelan teman-teman, dari satu orang ini 750.000, manajer yang ngambil 1.200.000, baru dikenalin ke direktur keuangannya. Pelan-pelan loh teman-teman. Terus waktu saya prospek lah ya, waktu saya pitch gitu ya. Dia itu sebenarnya tertarik. Oh iya boleh nih kayak buat perusahaan kita. Tetapi yang namanya perusahaan TBK, yang ngambil keputusan kan gak satu orang teman-teman. Itu banyak. Terus namanya perusahaan TBK itu gede gak teman-teman? Gede, banyak yang punya kepentingan, betul gak? Pasti ada yang komisarisnya punya ponakan agent,
si ini. Dan emang kenyataannya seperti itu teman-teman. Jadi waktu saya lakukan itu ya kayak begitu. Maksudnya selalu dibandinginnya sama itu. Oh ini kan si ini kenal nih sama kepala cabang bank ini gitu ya. Dimana dia bisa begini. Pokoknya banyak lah teman-teman. Banyak banget yang bikin kayaknya ini tuh gak mungkin. Saya tuh siapa? Saya tuh bukan temen, bukan saudara, bukan kerabat, bukan loh. Jadi saya mikir, aduh, dia suruh bikin ilustrasi 500 karyawan teman-teman. Bisa bayangin gak? Kalau teman-teman tahu zaman itu, 500 karyawan artinya mesti bikin 500 proposal teman-teman. Bener kan? Terus proposal yang kita bikin satu-satu harus dibikin premi unapplied-nya setipis mungkin. Kalau enggak bisa diproses. Bener kan? Jadi saya ngerjain 500 teman-teman. Padahal udah tahu, aduh ini juga pasti jatuhnya ke saudaranya. Bener gak? Tapi tetap saya kerjain teman-teman. Kerjain sampai selesai, saya kasih dong. Waktu saya kasih, oke, saya masih bikin rangkuman lagi. Gak mungkin dia baca 500. Bener kan? Saya masih bikin rangkuman lagi. Kasih. Habis kasih, ya kan? Wah itu kayak ada drama lah ya. Wah ini oke nih, tapi ini kayaknya ada penawaran dari asuransi lain. Jadi kita lagi mikir-mikir lagi, oke saya bilang. Terus udah gitu akhirnya mereka ngomong kayak, oke kalau di asuransi lain kan begini, kamu bisa gak di-tweak jadi seperti ini? Oh bisa, bikin lagi 500 lagi teman-teman. Saya gak bohong, bikin lagi. Ya kan, karena ingetnya apa? Oh Achen pernah bilang, yang penting selama kesempatannya 1% lakukan yang terbaik. Oke saya lakukan yang terbaik. Lakukan lagi dong. Habis itu datang lagi, dibandingin lagi sama yang lain lagi teman-teman. Oh ini begini, aduh saya bilang. Jadi gimana? Ini coba kita bikinnya seperti ini bisa gak? Oh bisa, bikin lagi 500 lagi teman-teman. Ya, saya bikin itu sampai 5 kali totalnya teman-teman. 500 kali 5. Oke? Yang terakhir ini yang paling nyakitin teman-teman. Kenapa? Yang terakhir itu lawannya itu bukan asuransi lain teman-teman. Prudence versus Prudent. Beneran? Tadinya dari ABC gitu ya. Semuanya udah tumbang teman-teman. Satu-satu saya tumbangin gitu ya. Ya, terakhir Prudent versus Prudent. Jadi terakhir dia ngomong begini. GM-nya, General Manager-nya ya, which is sampai hari ini teman baik sama saya. Walaupun dia udah gak kerja di sana. Dia bilang, Cun, kita sih udah oke semuanya. Ya, cuman antara 2 orang aja. Kamu atau si ini. Tetapi kita ada revisi lagi. Dan tolong besok siang jam 11 revisi ini udah ada. Karena kita mau meeting untuk membahas ini. Oke? Dia ngomong sama saya jam 8 malam. Mampus. Ya. Jadi saya ingat lagi. Apa kata Susanto? The law of 1%. Selama kesempatannya ada 1%, lakukan yang terbaik. Oke, saya lakukan. Yang terjadi apa? Saya masih ingat banget. Saya minjem meja anak saya. Meja kecil. Saya taruh di atas ranjang jadi sambil kerjain, sambil bentar-bentar ketiduran, ntar bangun lagi, kerjain lagi, tidur lagi, bangun lagi. Jadi itu saya kerjain sampai jam 6 pagi. Saya revisi semuanya kira-kira sampai jam 8 gitu. Udah gitu saya langsung kirim ke dia. Saya print, saya kirim ke dia. Jadi bisa dibilang saya gak tidur teman-teman. Udah selesai itu terjadi di hari Jumat. Seninnya saya dipanggil. Oke Cun, datang ke kantor ya. Kita ada beberapa pertanyaan. Oke, datang. Nah ini yang orang-orang, saya juga kaget teman-teman. Karena saya aja pas waktu itu sampai, hah? Masa begini sih gitu ya. Jadi diajak ngumpul dong. Oke, datang Jun. Saya mah udah siap. Udah saya mikirnya begini. Oke, saya mesti lakukan presentasi gitu dong. Bener gak? Saya mesti bikin slide apa segala macam. Saya di kepala saya begitu teman-teman. Saya udah persiapan. Oke, datang. Ya rapi, pakai kemeja, pakai jas gitu ya. Datang. Pas datang, oke Jun duduk. Duduknya di sofa. Ada 2 orang komisaris, direktur keuangan, direktur operasional, terus gitu ada direktur utama. Ada 5 orang duduk. Ya duduk Jun. Ngopi nggak ngopi? Ngopi. Oke ngopi. Rokok nggak rokok? Rokok gitu ya. Udah begitu doang duduk ya ngobrol-ngobrol gitu ya. By the way itu saya nggak ngerokok teman-teman. Tapi nggak ngerokok di sana juga percuma karena ruangan ber-AC dan semua ngerokok. Ya. Jadi duduk dong, tahan-tahanin gitu ya. Udah bau rokok badannya gitu ya. Terus akhirnya
Ngobrol-ngobrol mereka cuma tanya, Cun ini memang masih bisa dikurang nggak ya? Maksudnya kita supaya bisa cut pengeluaran gini-gini. Saya bilang, oh nggak bisa Pak, karena ini saya jelasin lah bahwa ini saya udah bikin sekecil mungkin gitu ya. Semepet mungkin gitu ya. Dan ini udah paling udah selesai. Tiba-tiba komisarisnya langsung berdiri, oke kalau gitu nantinya ya kita bikin secara bertahap karena karyawan cukup banyak ya dari PT-PT. Nanti ada butuh apa kamu langsung ngomong aja sama general managernya. Terus dia langsung samperin saya, dia salamin saya. Oke, kita jalankan ya. Begitu doang teman-teman. Beneran saya nggak bohong, abis dia salamin saya permisi. Pak permisi saya mau ke WC. Waktu ke WC saya cuma lagi bengong, saya di WC bengong doang teman-teman. Beneran, karena masa begini doang sih? Begini di 5M kayak begini. Gila gak teman-teman? Gila banget teman-teman. Saya sampai sekarang aja masih kayak bayangin ya merinding teman-teman. Ya. Karena kemungkinannya kecil banget teman-teman. Komisarisnya punya anak itu agent juga teman-teman. Beneran. Ya. Nah, ini cerita pertama teman-teman ya. Nah, cerita kedua ini baru terjadi teman-teman. Ini kejadiannya tahun lalu teman-teman. Jadi saya ada prospek satu keluarga dan akhirnya dia oke untuk ngambil preminya tuh 900 juta setahun. Oke. Nah, singkat cerita, dia sudah oke, dia tanda tangan dan saya submit teman-teman. Waktu saya submit, yang terjadi adalah langsung semua SPAJ ditolak teman-teman. Karena apa? Karena agent get agent. Nggak taunya dia agent prudent juga. Gila nggak? Gila dong. Dan ini kesempatannya berapa persen teman-teman? Itu kurang dari 1% menurut saya. 0,0001%. Benar nggak? Saya pikir, aduh gila. Apaan banget nih, kerjaan apa nih? Maksudnya saya udah 900, udah seneng. Tiba-tiba pas submit kok begini gitu kan. Oke, ya udah. Saya ketemuin lagi orangnya, kliennya. Dan saya kasih dia tahu bahwa oke, ini bagusan kamu ambil buat sendiri lah ya. Kenapa? Karena nggak taunya kamu pernah jadi agent dan kode agent kamu masih aktif, saya bilang. Jadi kamu bisa masuk dengan sendirinya. Oke, dia jawab apa teman-teman? Enggak usah lah kok, sama kamu aja. Itu satu dong. Nah teman-teman lihat ya, kelihatannya udah kelar nih urusan nih. Belum kelar teman-teman. Kenapa? Kedua, artinya dia masih di-terminate dong. Untuk di-terminate, leadernya harus oke nggak? Nah, itu teman-teman langsung ngerti kan? Akhirnya leadernya tahu kabarnya bahwa salah satu agennya mau ngambil 900 juta teman-teman. Ya dong? Akhirnya leadernya ngomong, udah begini aja. Masukin aja ke lu, kan lu dapat komisi sendiri. Dia jawab apa? Aduh, gak usah lah, ribet. Biar si Cuncun aja yang ngurusin. Udah dong? Terus leadernya punya ide kedua. Beneran. Udah begini aja. Daripada begitu, masuknya ke gua aja. Nanti gua kasih lu komisinya. Bener gak? Dan saya tuh udah rela teman-teman, beneran. Saya tuh udah ikhlas banget. Ya udah nggak apa-apa, emang bukan bagian gua, ya udah jalan aja gitu. Lu tau gak dia ngomong apa ke leadernya? Saya gak mau, tolong saya di-terminate, saya maunya Ko Cuncun yang urus. Akhirnya closing teman-teman. Itu tahun lalu. Bener gak 1% teman-teman? 1% teman-teman, gak mungkin. Karena saya mikir kalau itu gua aja nih, gak bakalan gua kasih orang, mendingan gua yang ambil sendiri 900 juta. Gila banget gitu ya. Nah oke, thank you teman-teman untuk sharing slide saya cuma sampai ini aja. Nah, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman. Keren banget sharingnya Ko Cuncun. Thank you. Ayo teman-teman mungkin ada yang mau tanya. Mumpung speakernya masih ada dan speakernya keren banget nih. Rugi kalau nggak nanya loh. Oke, Bro Ryan. Peli. Ryan. Ko Cuncun mohon izin bertanya. Boleh. Pertanyaan template sebenarnya dan ya intinya bunyi pertanyaan seperti ini.
Berarti Coach Chun Chun sudah join di Prudential selama berapa tahun? Dari 2012. Oke, berarti sudah 14 tahun. Ya, 14 tahun lah ya. Ya. Selama 14 tahun berkarir di Prudential, kira-kira pernah nggak ada yang meng-approach Coach Chun Chun? Dan kemudian orang tersebut mengajak Coach Chun Chun untuk pindah ke perusahaan asuransi lain. Oke. Ini oke. Pertanyaan bukan tempe, ini bagus banget pertanyaannya. Oke. Oke, udah itu aja pertanyaannya. Sementara itu dulu kok. Oke, thank you tadi dengan siapa sorry? Ryan. Ya, Ryan. Yosua. Oh Yosua, oke. Oke. Kenapa kalau disebut namanya pada ketawa, gue nggak ngerti ya. Oke, thank you Yosua pertanyaannya. Saya coba jawab dulu ya teman-teman ya. Oke. Ryan ya, Ryan. Oke. Bohong, saya Ryan. Oke. Saya Rian. Oke. Jadi gini, Ryan. Sebenarnya setiap tahun penawaran itu selalu ada nggak buat saya? Selalu ada kok. Benar nggak? Selalu ada yang ngajakin, ayo pindah sini yuk. Ya. Kalau misalnya saya mau jawab, kalau tujuan saya cuma cari uang, buat cari keuntungan doang, lebih gampang saya stay atau pindah? Pindah jawabannya. Tetapi, kalau saya pikirnya kepentingan nasabah dan orang banyak, lebih baik stay atau pindah? Stay. Kan saya udah bilang, fokusnya tadi adalah apa? Kepentingan orang lain, bukan saya. Makanya itu salah satu alasan utama saya nggak pindah. Kalau misalnya mau pindah-pindah terus, maksudnya gini lah teman-teman. Waktu itu, ini saya sebut merek boleh nggak sih? Boleh Ya? banget. Boleh ya. Nah jadi waktu itu adalah salah satu dari, bukan tim saya, tapi tim dari agensi saya. Dia pindah ke, lu pikirin baik-baik, saya bilang. Kenapa? Karena asuransi itu kan pasti simple ya. Maksudnya dalam arti dia hukum bilangan besar. Nasabahnya kalau banyak dia pasti makin stabil. Nasabahnya kalau masih sedikit dia pasti belum stabil. Betul nggak? MSIG ini kan baru saya bilang. Benar nggak? Terus begitu waktu dia ngasih penawaran untuk kamu pindah dikasih plus. Dia ada targetnya nggak untuk nutupin itu? Ada. Pada waktu target itu nggak ketutup, yang rugi siapa? Yang rugi nomor satu tuh nasabah teman-teman. Dan saya bilang ke dia, lebih penting kamu jaga nasabah kamu atau ini uang yang cuma sebentar. Dia pikir, akhirnya nggak jadi teman-teman. Dan waktu saya ngejalanin ini malah jadi kekuatan saya untuk menghandle nasabah saya teman-teman. Banyak nggak nasabah-nasabah saya yang juga di cumi-cumiin gitu ya dari perusahaan lain. Saya jawabnya gampang teman-teman. Saya cuma jawab ke mereka begini. Kalau memang benar pindah lebih bagus, maksudnya dia misalnya dia tadinya dari nasabah saya dong, dia mau pindah ke MSIG teman-teman. Ya kan? Saya cuma jawab dia, kalau memang benar pindah lebih bagus, sebelum kamu pindah saya pindah duluan. Karena dengan saya pindah saya untungnya double-double loh. Bener gak? Komisi dapat ulang, ya kan? Komisinya ke riset kan? Bener gak? Jadi kenapa, pertanyaannya adalah kenapa saya tetap stay? Padahal yang diomongin sama orang-orang itu ya kan yang menawarkan seakan-akan kesannya di Prudent gak oke, lebih bagus di MSIG. Terus kenapa saya stay? Padahal lebih gampang kalau saya pindah, tinggal saya puterin aja nasabah yang udah ada semuanya. Dengan cara black campaign. Bener gak? Karena yang mereka lakukan kebanyakan seperti itu gak? Kebanyakan seperti itu teman-teman. Ya, dan semua yang saya ngomong ke nasabah, itu semuanya tepat. Saya awal-awal itu waktu MSIG kalau gak salah lagi galak-galaknya kapan ya? Kayaknya 3 tahun. 2024. 2024 ya? Iya. Ya, 2024 lagi galak-galaknya. Kan dia kan agak misleading ya ke nasabah ya. Mereka bikin preminya itu fix 5 tahun. Betul gak? Usia 40 sampai 45 preminya segini. 46 sampai 50 segini gitu kan. Saya bilang ke nasabahnya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu lihat aja sendiri saya bilang. Nggak percaya dong. Akhirnya dari 5 polis dia tutup 1 ganti MSIG sisanya tetap di saya. Hari ini dia minta rubah lagi ke saya. Kenapa? Ya karena ada repricing lah, nggak mungkin lah. Gitu, ngerti nggak? Jadi menurut saya lebih penting bahwa kita ngasih tahu ke nasabah apa adanya gitu. Dan itulah kenapa saya nggak pernah tertarik untuk pindah gitu ya. Karena
banyak banget lah alasannya. Salah satu alasan yang saya bikin saya nggak bisa pindah adalah begini teman-teman. Saya merasa Prudential itu paling reasonable. Paling reasonable. Saya banyak ada beberapa case ya, yang sebenarnya menurut saya Prudent itu punya hak buat nolak teman-teman. Tapi akhirnya klaimnya tetap dibayar. Beberapa kali teman-teman, gak sekali dua kali, sering teman-teman. Saya pernah ada yang nasabahnya udah cancer, udah macem-macem, polisnya lapse teman-teman. Polisnya lapse. Tapi saya kasih dia alasan kenapa bisa lapse karena nasabahnya juga ya intinya nggak human error lah, normal gitu ya. Dikasih lu pulih lu, tanpa masa tunggu, tanpa apapun, langsung jalan lagi. Bener nggak? Makanya menurut saya ya perusahaan lain ya bisa jadi lo tolak. Saya pernah ketemu satu perusahaan, saya lupa apa. Dia kasih masa untuk pengajuan klaimnya adalah 90 hari kalau nggak salah. Apa 60 hari saya lupa. Lewat itu dia nggak mau terima lagi apapun alasannya. Prudent gitu nggak? Enggak teman-teman. Saya ada nasabah meninggalnya di Taiwan. Di Taiwan loh. Harusnya klaimnya susah nggak? Susah teman-teman. Klaim rumah sakitnya susah karena dia stay lebih dari 6 bulan. Benar? Dan yang lebih parahnya, dia sakitnya di Taiwan, meninggalnya di kampung. Waktu sampai di kampung, karena di kampungnya kecil banget, nggak ada visum dokter, nggak ada apa-apa, langsung dikubur teman-teman. Susah nggak? Susah loh, klaimnya keluar teman-teman. Cuman saya perlu kasih alasan yang tepat. Jadi sangat reasonable. Jadi menurut saya, kalau saya fokusnya kepentingan orang lain, maka tempat saya di sini udah paling benar gitu. Oke, mungkin kejawab ya. Oke, thank you. Sangat terjawab. Oke, thank you Bro Ryan pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Itu mas yang di belakang duluan tuh tadi. Makasih Mas. Siap. Halo Coach Junjun. Ya, halo. Ya, perkenalkan nama saya Lucky. Kenapa kok gitu? Apakah boleh kali? Coach Junjun tadi kan ada cerita yang closing karyawan ya? Oh iya. 750.000 kan? Iya, iya. Itu status karyawan teman atau orang nggak kenal? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, setelah closing itu berapa lama untuk dia referensin ke manajernya, terus manajernya beli apa enggak, terus bisa referensi lagi ke direksinya. Itu butuh waktu berapa lama untuk bisa approach itu sampai ke closing big cash? Oke. Thank you, itu aja. Oke, thank you pertanyaannya. Oke. Saya kenal orang pertama ini karena anak saya sekolah. Jadi anak saya kan saat di sekolahan itu, waktu itu sekolahnya di daerah Taman Kosmos, Providencia, tahu nggak? Ya, di sana. Ya anak saya dulu sekolah di sana. Jadi kan biasa lah ya anak masih kecil, ibu-ibu semua pada nungguin gitu ya. Nah salah satu ibu-ibu, akhirnya anak saya tuh main sama anak dia, jadi ibu-ibunya saling dekat, istri saya sama mamanya gitu ya. Nah jadi dari sana teman-teman awalnya. Ya awalnya itu begitu, terus saya sering ngajak, kalau misalnya mau ngajak anak saya main ke mall, saya sering nawarin dia, lu kemana nggak? Kalau nggak gue jemput, ya kita jalan bareng-bareng gitu ya. Jadi awalnya dari situ. Ya, akhirnya dia ambil premi 750. Nah jadi karena hubungan, jadi gini, sebelum saya closing dia pun sebenarnya hubungan saya udah baik. Saya orangnya nggak perhitungan teman-teman. Setiap kali saya jemput dia, saya bawa dia ke mall, teman-teman percaya, dia nggak keluar uang sama sekali, saya yang bayar semuanya. Ya, dia mau makan, anaknya makan, saya yang bayar semuanya. Ya, jadi bukannya saya hitung-hitungan ya, bukannya saya ungkit-ungkit, enggak. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa itu yang saya lakukan. Setelah itu saya berteman dengan dia bisa dibilang hampir 2 tahun sebelum akhirnya saya jadi agent. Berarti kurang lebih 2010. Ya, waktu saya udah jadi agent, saya nawarin dia. Nah, waktu nawarin juga dia nolak ya awalnya gitu ya. Dia bilang, aduh banyak pengeluaran ya, klasik lah ya teman-teman, semua orang pasti begitu gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita dia closing, ya itu butuh waktu kurang lebih nggak lama sih ya untuk yang dia punya manajer ya. Kira-kira paling cuman berapa bulan. Saya akhirnya dikenalin ke manajernya, dia suruh saya mampir, main ke kantor nanti saya kenalin. Ya udah saya main ke kantor akhirnya dikenalin, closing gitu ya. Nah setelah itu baru ke direkturnya, betul kan. Nah waktu ke direkturnya ini agak susah.
Kenapa? Karena direkturnya ini, em, jadi gini, dia itu punya perusahaan, dia kerja di perusahaan genset teman-teman. Dia kerja di perusahaan genset ya. Nah direkturnya ini nggak taunya perusahaan genset ini cuma sampingan dia teman-teman. Perusahaan gedenya yang TBK itu. Gitu. Jadi ngerti nggak teman-teman, ini bener-bener kayak emang dikasih Tuhan gitu ya. Jadi saya kan nggak nyangka dong, maksudnya ya udah saya cuma taunya orang yang genset gitu ya, bisnisnya genset gitu ya. Nah jadi awalnya saya kenal dia, itu ada kasus teman-teman. Kasusnya adalah begini. Dia kan seorang orang yang direktur dari perusahaan TBK sebenarnya. Tapi saya nggak tahu. Jadi itu dia sangat apa ya, orang tuh sangat hormat gitu sama dia. Dia meeting aja tuh meetingnya sama gubernur, sama pokoknya orang-orang yang gede gitu, penguasa-penguasa dia meetingnya seperti itu. By the way orangnya masih muda teman-teman. Dan waktu saya janjian ketemu sama dia tuh bilang sama saya begini, Pak Cuncun, hari Rabu saya masih ingat, hari Rabu minggu depan kita ketemu ya. Tetapi saya akan kabarin lagi jamnya berapa. Dia ketik begitu, BBM. Berarti apa? Saya pikir dong, oh oke. Dan ini saya udah dikasih bocoran sama nasabah saya yang pertama. Ini sebenarnya tuan muda, dia bilang. Hah maksudnya apa tuan muda? Ini bos gede banget, dia bilang. Hah masa sih? Gitu kan. Jadi saya agak sungkan untuk ngapain? Untuk nagih teman-teman. Jadi sampai hari Selasa saya tungguin, dia gak kasih tahu jam berapa jadinya. Jadi saya mikirnya apa? Oh mungkin dia sibuk. Bener dong? Sampailah hari Rabu. Pas hari Rabu, tiba-tiba dia BBM saya begini. Pak gimana sih? Kok janji sama saya tapi Bapak gak tepatin janji? Waduh panik dong. Saya langsung kasih tahu, ini loh kemarin pembicaraan terakhir seperti ini. Sorry saya gak bermaksud seperti itu. Tapi saya lagi nungguin kabar dari Bapak jadi apa enggak. Dia gak bales lagi. Gak bales lagi sampai 1 tahun teman-teman. Ya, jadi gak ada kontak lagi setahun. Ya. Tetapi setelah 1 tahun, tiba-tiba dia ada kasus. Kasusnya itu adalah dia punya istri, istrinya usus buntu. Usus buntu masuk rumah sakit Pluit dan waktu itu istrinya punya paman itu sebenarnya AM di Prudent. Ya kan? Nah tapi kan dia orang gede nih. Dia orang gede ya. Dia merasa ribet bener. Aduh ini ribet banget. Ya kan? Dia sampai kesel. Akhirnya dia telepon saya. Pak, dia bilang, istri saya lagi begini-begini, bisa dibantuin gak? Ya kan? Saya masih ingat waktu itu saya lagi ngarah ke daerah Mangga 2 karena waktu itu masih ada toko di Mangga 2. Langsung saya bilang bisa. Saya langsung belok ke rumah sakit Pluit. Ya, singkat cerita saya urusin semuanya sampai akhirnya klaimnya beres semuanya usus buntunya. Nggak susah sih teman-teman. Nah dari sana barulah mulai kebuka kesempatannya. Nah kan pertanyaannya tadi berapa lama nih? Dari kan tadi saya kenalnya tadi berarti setahun. Tetapi akhirnya waktu saya bisa close perusahaannya totalnya itu adalah 5 tahun teman-teman. 5 tahun. Nah tetapi ya thank you kalau mau sebutkan silakan. Nah menurut saya pertanyaan ini bagus karena ada satu poin yang teman-teman harus tahu. Jadi gini, ini mindset tentang prospecting ya teman-teman. Saya punya mindset tentang prospecting yang saya ajarkan ke tim saya. Jadi saya selalu ingatkan ke tim saya bahwa begini, prospek itu tujuannya bukan closing teman-teman. Jangan salah loh ya. Ini buat saya teman-teman, ya ambil positifnya aja. Buat saya, prospek itu tujuannya bukan closing. Prospek itu tujuannya nomor 1 adalah dapetin data. Kedua adalah menanam benih. Jadi saya cuma bilang sama saya ya yang saya lakukan dan ke tim saya selalu bilang begini. Tujuan pertama tadi apa? Dapetin data dong. Artinya waktu prospek, kalau dia kasih data artinya kita lanjut ke follow up. Which is follow up baru tujuannya closing. Yang kedua adalah bisa jadi orangnya gak mau kasih data. Bener kan? Kalau dia gak mau kasih data, saya make sure saya yang apa yang mau saya sampaikan semua tersampaikan. Karena waktu kita menanam benih ada dua kemungkinan loh. Ada dengan cara dia cuma lempar aja benihnya. Bener gak? Ada lagi cara kedua adalah digali tanahnya, dimasukin benihnya, ditutup, disiram air, dikasih pupuk. Yang mana yang kira-kira akan bertumbuh? Yang kedua dong,
Tapi saya lihat kebanyakan orang tuh nggak menyadari masalah ini. Akhirnya yang mereka lakukan apa? Waktu mereka prospek, mereka cuma asal lewat. Gua sekarang agent ya, kalau lu butuh asuransi, lu cari gua. Itu cuma dilempar teman-teman. Yang benar harusnya gimana? Dikelarin. Kenapa itu bisa 5 tahun kemudian jadi? Karena waktu saya kesempatan ketemu, saya udah kasih tahu semuanya. Jadi saya udah tanamin dengan tanam. Jadi dia inget terus. Oh iya ya benar ya, kalau misalnya ini mau bagus perusahaan harus punya asuransi. Why-nya saya udah kasih tahu dari awal. Jadi waktu itu ada trigger kenapa 5 tahun, karena waktu di tahun kelima itu saya udah pernah bilang. Jadi dia punya perusahaan itu karyawannya semua banyakan orang Cina. Dan waktu mereka kerja itu mereka harus ada kontrak. Dimana kalau mereka sampai kecelakaan, meninggal, apapun itu harus ada ganti ruginya. Dan waktu dia kasih saya lihat kontraknya, saya bilang lo harus punya asuransi jiwa. Kenapa? Karena nih kontrak ini gila banget. 1 orang meninggal dia bayar minimal 2M teman-teman. Minimal. Dan ini sampai terjadi saya bilang, maka proyeksi perusahaan kamu jadi gak bisa dihitung saya bilang. Akhirnya saya bilang lebih baik gimana? Lebih baik lu punya pengeluaran tapi proyeksinya jadi jelas. Itu yang pertama saya sampaikan teman-teman. Akhirnya di tahun keempat di tahun kelima terjadi karyawannya 2 meninggal. Dan dia harus bayar kurang lebih 5M. Bisa bayangin gak? Kan mereka pekerjaan tambang teman-teman. Ini tambang gak tahu dong kalau tiba-tiba longsornya mati 10 gimana? Benar kan? Nah itu dia langsung ingat, iya nih ya Junjun pernah ngomong tentang case ini dan ini benar banget. Dari situlah berlanjut teman-teman. Akhirnya jadi closing yang itu. Oke, thank you. Keren jawabannya. Ada lagi, satu lagi? Di tengah, Vel. Oke, thank you Coach Junjun. Mau nanya yang tadi introvert ya. Introvert yang bisa jadi spesial itu gimana ya caranya? Oh oke. Oh, ya. Oke. Soalnya saya juga introvert. Oh oke. Sama kayak saya juga. Bagus introvert. ya. Oke. Ya, thank you. Orang-orang oke, thank you. Sorry kok tadi namanya siapa kok? Oh iya, Handoko kok. Oke. Ya. Oke, thank you kok Handoko pertanyaannya. Oke. Teman-teman tahu nggak sih? Pernah dilakukan survei di Prudential loh, surveinya loh. Dari total leader yang ada, teman-teman tahu nggak 51%-nya itu orang introvert. Beneran teman-teman, ini survei ini dilakukan waktu kemarin lagi yang ada dari Prudent ada bikin kayak acara leaders lah. Ya, ini saya juga kaget, nggak taunya banyakan orang introvert sebenarnya yang bisa istilahnya perform gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya menurut saya ini bagus karena gini, kuncinya sebenarnya adalah kita tahu apa yang works buat diri kita. Saya kasih contoh teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih benar-benar pikirin apa kelebihan kalian? Pernah nggak? Kalau belum pernah, saya sangat saranin teman-teman lakukan. Karena kalau waktu teman-teman lakukan, kalian akan dapat satu rumus yang sangat efektif. Saya kasih contoh lagi. Ini yang saya lakukan. Waktu saya bingung, gimana sih ya caranya supaya saya tuh kerjanya tuh efektif dan efisien banget. Gimana caranya? Saya ingat ada yang namanya hukum Pareto. Teman-teman tahu dong? Tahu kan hukum Pareto kan? Nah, tapi hukum Pareto ini lucunya nggak dipakai. Kalau saya pakai teman-teman. Gimana cara pakainya? Teman-teman gini, saya kasih contoh nih ya. Ini juga yang saya ajarin ke tim saya. Saya bilang, yang namanya orang mau ketemu untuk menjelaskan, untuk prospek. Ya, maksudnya berinteraksi lah dengan orang. Ada pilihan. Pilihannya adalah apa? 1, tatap muka. 2, video call. 3, telepon. 4, chat. Kira-kira yang paling efektif yang mana? Saya nggak akan mendikte teman-teman. Kalau dia bilang paling efektif saya video call. Ya kan? Terus misalnya dia bilang oke, yang kedua yang mana? Efektif kedua adalah tatap muka. Ya, urutannya terserah yang manapun. Tetapi dengan dia jawab, dia jadi tahu yang paling efektif dianya apa teman-teman. Tetapi poinnya adalah, saya bilang dengan kamu tahu yang mana yang paling efektif, prioritas utama adalah itu teman-teman. Kedua, bagi saya prospek itu kalau di generalisasi hanya ada 3 tipe. Prospek dengan cara konsep, prospek dengan cara edukasi,
prospek dengan cara produk. Jadi langsung nawarin produk. Gampang gak jadinya kalau saya giniin? Saya tanya dia, kamu paling efektif yang mana dari 3 ini? Saya tipe yang edukasi. Leader saya tipenya adalah yang konsep. Teman-teman tahu Dr. Arifin? Tahu ya. Kalau teman-teman perhatiin Dr. Arifin itu caranya dengan produk. Jadi dia kalau ada produk baru dia udah langsung tahu lebih kurangnya dan dia jualnya di sana. Berarti kalau kita mau lakukan sesuatu, yang mana yang harus dilakukan? Tergantung. Kalau kamu kuatnya di konsep, konsep itu nomor 1. Tetapi kuncinya adalah begini. Bukan kamu cuma perlu tahu satu, perlu tahu semuanya. Yang saya lakukan adalah, saya bilang, kalau saya kan nomor 1 edukasi, nomor 2 konsep, ketiga adalah produk. Saya bukan berarti waktu ketemu orang, saya cuma lakukan ini loh. Saya lakukan ini, kalau nggak tembus saya lakukan ini. Kalau ini nggak tembus saya lakukan ini. Intinya saya kelarin teman-teman. Yang jadi masalah saya ketemu adalah orang apa? Lakuin satu doang, selesai, mundur. Kalau saya enggak teman-teman, semua cara harus saya lewatin. Kayak saya tadi saya bilang, mau ketemu orang, ada 4 kan? Tetap muka nomor 1 buat saya. Kedua adalah video call, ketiga adalah telepon, keempat adalah WhatsApp. Maka waktu saya mau ketemu dia, pertama yang saya lakukan apa? Yuk kita ketemu yuk. Nggak bisa, gue ribet apa segala macam. Ya udah, kita video call aja deh, 10 menit. Aduh, video call gue malu ya kan, ya gue nggak tahu apapun alasannya ya. Ya udah kalau gitu nanti kita teleponan aja. Waduh nggak bisa, tenggorokan gue lagi sakit nggak bisa ngomong. Ya udah WhatsApp. Ngerti gak teman-teman? Maksudnya yang gue lucu adalah banyak orang kerjanya tuh berantakan. Dia tahu, dia nggak mencoba mencari apa yang paling efektif di diri dia. Beda-beda loh teman-teman. Waktu kita mau branding, ada banyak cara nggak branding? Bisa dari sosial media, benar nggak? Bisa dari komunitas. Dan komunitas itu banyak macam lagi. Oh kok komunitas, ada komunitas gereja mungkin ya, komunitas hobi, whatever. Lu akan tahu yang mana yang lu paling kuat. Itu adalah prioritas utama teman-teman. Bukan yang lain gak dikerjain, tapi itu nomor 1 yang harus dikerjain. Setelah itu baru selanjutnya. Dan itu juga yang membuat saya kalau bikin jadwal kerja, patokannya dari sana teman-teman. Saya make sure 20% yang saya akan jadikan prioritas utama. Jadi saya penuhin dulu 20%. Yang saya tahu saya paling efektif ya, saya kerjain dulu. Gak bisa, baru saya urutin. Oke ini gak bisa nih, berarti saya yang prioritas kedua. Gak bisa baru prioritas ketiga, baru prioritas keempat. Ya, saya ketemu satu agent saya, dia nanya saya begini. Gue lagi pusing nih kok, kenapa? Saya bilang. Soalnya gua ini, menurut gua dia bilang, gua tuh kalau selling, gua bisanya soft selling dia bilang. Kalau bini gua, dia bisanya hard selling. Saya cuma ketawa. Saya tanya dia aja, menurut kamu supaya bisa closing yang kuat, API-nya besar, orang yang ngambil dengan pengertian yang baik gitu ya. Menurut kamu soft selling apa hard selling? Dia jawabnya soft selling. Oke, artinya apa? Artinya prioritas yang kamu harus kerjakan pertama adalah soft selling. Tetapi bukan berarti kamu tidak lakukan hard selling. Kamu harus bisa dua-duanya. Karena kenapa? Karena pada saat situasinya kamu gak bisa soft selling, kamu harus hard selling. Yang bisa soft selling itu biasanya karena apa? Karena ada chemistry. Bener dong, kita dengan orang itu kita ada chemistry. Lah kalau gak ada chemistry gimana? Masa kesempatannya jadi 0% saya bilang. Makanya hard selling saya bilang. Nah dari situ jadi mindsetnya jadi mereka mengerti. Nah menurut saya nih kok, kita harus tahu apa nih. Kayak yang tadi saya bilang, dari 3 macam prospek. Cara kita prospek nih, yang mana yang paling kuat? Bener gak? Terus cara kita branding, yang mana yang paling kuat? Fokusnya di sana teman-teman. Makanya kalau kita lihat ya, yang punya pencapaian, maksudnya dalam arti perform banget gitu ya. Mereka tuh sebenarnya kerjanya nggak sebanyak, maksudnya nggak, effortnya tuh nggak sebesar itu gitu sebenarnya. Tapi untuk bisa seperti itu teman-teman harus tahu apa yang efektif. Dan seringkali itu bisa terjadi dengan apa? Dengan jam terbang yang tinggi teman-teman. Nah makanya kalau saya lihat ya, kalau saya pribadi, waktu saya dulu masih agent teman-teman. Saya setiap hari paling pulang rumah paling cepat tuh jam 11 malam, saya nggak bohong. Selama kurang lebih 2 tahun saya seperti itu. Paling pagi jam 11 malam. Saya sehari ketemu minimal 3 orang. Udah paling minimal, bisa 5.
Dan fokus saya nggak pernah apa? Closing. Fokus saya adalah yang tadi saya bilang. Antara dapetin data atau menabur dengan baik, menanam benih dengan baik. Itu aja saya kerjain. Tahu-taunya akhirnya yang saya nikmatin momentumnya sampai sekarang. Nggak habis-habis teman-teman. Makanya orang kalau bilang, wah gue bingung nih mau prospek siapa lagi. Beneran saya bingung. Karena marketnya gede banget teman-teman. Saya garap sendiri aja nggak bisa habis. Makanya saya aneh kalau orang bilang udah habis. Bayangin saya udah berapa belas tahun. Harrison juga udah berapa belas tahun. Nggak habis-habis ya bro ya. Nggak habis-habis teman-teman. Ya. Ya mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Thank you. Oke. Thank you Coach Junjun. Oke, thank you banget sharingnya kok hari ini. Mungkin kita panggil langsung ke Harrison untuk Mungkin maju saya ke kasih depan. sedikit penutupan. Oh boleh, boleh. Boleh. Silakan. Oke teman-teman. Saya berharap banget teman-teman dapat sesuatu hari ini. Ya, ini ada satu quotes yang saya suka banget. Ya, don't let your learning leads to knowledge, let your learning lead to action. Ya, jadi apa yang teman-teman udah pelajarin hari ini, yang teman-teman dapat ya, jangan jadi pengetahuan doang teman-teman, tapi jadiin action. Ya, thank you teman-teman, sukses buat Ya, kalian sip, semua. thank you. Thank you kok closing Baik, statementnya. Harrison. Shadows creep, monsters lurking, dragons feed.